Petra, mengapa kau sengsara? Benciku melihatnya. Berlayar tanpa biduk, bagai meretas kehidupan tanpa cita-cita. Petra yang telah membentangkan layar cita-citanya dengan begitu lebar, memilih terus berjalan, menatap masa depan. Meski di usia 21 tahun, ia telah merangkum banyak karya dan kehebatan, namun Petra masih ingin menyongsong sesuatu yang baru di depan sana. Karena 2 album bertajuk Petra Sihombing dan Pilih Saja Aku bukanlah akhir dari segala daya. Gak pernah kepikiran bisa bikin lagu kayak gini, tiba-tiba bisa. Gak pernah kepikiran bakal bikin aransemen seperti ini, ternyata bisa gitu. Dulu kan ya udah nggak ngerti apa-apa, coba-coba aja masuk studio, nyalain semuanya, bikin-bikin gitu. Dan life is full of surprises, dan one of the biggest surprises is myself gitu. Jadi aku merasa kadang-kadang suka disurprisein sama diri sendiri. Oh ternyata gue bisa ini, oh ternyata bisa acting. Aku orangnya bersyukur dengan apa yang aku punya aja gitu. Dari semua hal, semua aspek gitu, dari keluarga, dari teman-teman, dari keuangan, dari semuanya bersyukur aja dengan apa yang aku punya. Kalau nggak punya, dicari, kerja keras. Sukses film Love in Perth, Hasduk Berpola, dan Cahaya Kecil juga tak mengubah Petra dalam keseharian. Ia tetap seperti Petra yang dulu, yang tak membedakan wangi kemewahan dan hitamnya kemiskinan. Baginya, semua sama karena hidup hanyalah sementara. Semoga tetap bisa menjadi orang yang rendah hati. Semoga tetap bisa menjadi orang yang tetap di jalan yang selama ini Petra mau ada di situ gitu. Tetap menjadi sesuatu yang positif di antara semua yang positif dan negatif. Tetap bisa menjadi orang yang dilihat, tapi nggak dilihat sebagai orang yang sombong, tapi dilihat sebagai orang yang bisa menginfluence dengan cara yang positif. Itu mungkin. Kesan pertamanya friendly sih. Friendly ya, walaupun dia sebenarnya waktu itu udah punya album, udah punya ya lumayan dikenal, cuman kita asik aja gitu, jalan bareng, nongkrong di warteg gitu, nggak ada rasa ngartisnya gitu, kita nyantai aja. Mahasiswa jurusan komposisi musik di Institut Musik Indonesia ini tak menjadikan popularitas sebagai kemegahan. Seperti aransemen yang ia buat, yang begitu sederhana namun bermakna. Maka seperti itulah Petra yang memilih mengalirkan rasa syukurnya pada sosok kedua orang tua, karena merekalah sejatinya si penetas keberhasilan. Apa ya, Mama dari dulu adalah orang yang paling kuat yang aku kenal gitu. Dan banyak banget belajar dari Mama tentang perseverance, dari masalah-masalah gitu. Orang yang paling kuat sih, aku belajar banget untuk menjadi kuat, menjadi individu yang kuat gitu secara mental ya, dan bisa mengatasi masalah-masalah yang kelihatannya rada-rada susah untuk dilewatin begitu aja, cuma dia bisa. Dan ya aku mau bilang Mama adalah orang yang terkuat yang aku pernah lihat, dan terima kasih untuk bisa ngajarin itu untuk aku. Dan banyak banget sebenarnya hal yang lain gitu, cuma kalau dibilangin satu-satu ntar segmennya habis. Kalau Papa, ya terima kasih untuk menjadi bapak yang baik, teman yang baik, menjadi mentor yang baik, orang yang ngajarin sekaligus marahin, sekaligus ngajakin pergi kemana-mana, keluyuran, ngajakin ngopi, belajar tentang hidup, belajar tentang cinta, belajar tentang musik, belajar tentang banyak hal gitu, tapi tetap menjadi seseorang yang aku respect. Semakin kencang genta itu berbunyi, dan kemerduan menjadi keniscayaan terdengar di mana-mana. Petra sang genta, dialah penyaksi dan peretas jalan hidup yang menawarkan kesederhanaan karya di setiap jejaknya.
Jika musik adalah atap langit, maka di sanalah Petra bernaung, berjalan tenang dengan nada-nada ciptaannya, bagai musafir yang tak pernah takut disapu badai. Sebab musik adalah panggilan jiwa yang mampu mengerdilkan ketakutan. Petra untuk sekarang ya populer ya, musik pop gitu, masih ke arah populer Indonesia. Ya kalau untuk laki-laki mungkin lebih halus ya, nggak mungkin kalau lihat penyanyi yang lain yang lebih gahar gitu, cuman ya mungkin dengan personality-nya juga yang down to earth dan nggak neko-neko, jadi suaranya gue cukup suka gitu. Petra is in the right pace. Jadi dengan dia berkembang dan mengembangkan musiknya, mungkin dia tidak kayak misalnya wah satu hitsnya dia yang menggegar ke Indonesia sehingga akhirnya dia terjebak harus bikin lagu seperti itu terus gitu. Di sini enggak gitu. Petra tuh bisa mengeluarkan single yang kayak gini, terus pada saat Cahaya Kecil dia berkolaborasi dengan Andi Rif, atau warnanya beda lagi, dan mungkin nanti di album berikutnya dia akan kasih warna yang beda lagi dari hasil penerapan dia di sekolah musik dan segala macam. Jadi he's in the right path gitu loh. Dan itu yang akan bisa bikin dia berkembang sebagai musician, daripada misalnya udah langsung plak dituntut komersil, udah stuck jalannya, harus bikin lagu kayak gitu. Dan saya lihat di sini Petra nggak seperti itu. Kalau awalnya tujuan bermusik itu mengeluarkan apa yang ada di kepala sih, lebih mengekspresikan apa yang selama ini nggak bisa keluar dari mulut, tapi bisa akhirnya keluar dalam tulisan, terus mungkin dinyanyiin mulut sendiri, bisa dinyanyiin mulut orang lain, yang penting udah menjadi sebuah karya lagu gitu ya. Sebenarnya cuma sekedar itu aja sih, pengen didengar, pengen tahu gitu, pengen orang tahu apa yang gue lagi rasain. Saya lihat Petra juga waktu kecilnya dia tidak terpengaruh sama jenis musik yang ayahnya mainkan gitu. Dia punya jenis musik sendiri dan itu berkembang gitu. Mungkin awal-awal dia banyak sekali dipengaruhi sama Bruno Mars, terus John Mayer atau apa, dan bisa saya dengar lagu-lagunya gitu ya. Wow, ini Petra nih gitu. Ini akan jadi musiknya Petra gitu. By the time he finish school and dia explore, dan dia bisa punya sound sendiri. Jadi nggak cuma sekedar eksperimental, tapi semuanya tuh ada kualitasnya. Sebelum bumi rendah ditindih langit, maka segala kehidupan masih terus berjalan. Seperti dentang genta yang terus berbunyi, menyingkirkan segala amuk kemunafikan. Maka dengarlah kemerduan itu dan rasakan kejujuran itu ada. Aku manggil dia Kak Petra. Ya, semoga dia sukses terus di dunia musik dan dunia acting kalau dia mau meneruskannya. Dan itu, semoga menjadi orang yang besar. Jangan patah semangat aja. Terus ya untuk kesehatan juga, dia sering pulangnya nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba di mana Pet, lagi Surabaya gitu. Terus jaga kesehatan gitu ya, karena karir lo juga nggak berhenti di umur-umur 30-40 kan. Tetap pengen bermusik terus sampai umur 60-70 gitu. Jadi tetap jaga kesehatan dan juga ya keep in God lah ya. Jangan pernah berhenti di bawah bimbingan Tuhan sih, pesan saya gitu. Selalu kejar apa yang kamu mau. Kalau kita ngejar apa yang orang tua mau, jangan. Apa yang teman-teman mau, jangan. Apa yang memang sudah turun-temurun, ya ada bagusnya. Cuma selalu kejar apa yang kamu mau, karena kalau kita ngejar apa yang kita mau, kalau kita sampai di sana beda rasanya sama kalau kita ngikutin apa yang orang mau gitu. Dan selalu kerja keras untuk apapun itu, karena seperti yang aku bilang tadi, orang malas nggak punya tempat di dunia. Orang yang mau kerja keras lah yang akan punya tempat.
Ketika ku lelah, harus melawan kenyataan, tak juga ku temui jawabnya. Mencoba terus mencari, berharap semua terjadi lagi. Semoga harapan ini bisa ku temui. Tak tergantikan hangatnya genggaman tanganmu, tak tergantikan damainya senyummu, tak tergantikan hangatnya genggaman tanganmu, tak tergantikan semua yang ada padamu.